everyone, it's cooking time with me, Ayuinda, and let's get started. Bahan-bahan yang perlu disiapin adalah ikan segar, bawang bombay, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, daun jeruk serai, kemudian ada kunyit, cabai besar, daun bawang, jeruk nipis atau lemon, dan yang paling penting adalah cabai kering. Dan untuk jenis ikannya opsional ya. Nah, bumbu dasar selanjutnya adalah garam, kaldu ayam, dan gula putih. Tapi untuk kaldu ayamnya opsional ya, kalian bisa ganti dengan MSG atau kaldu jamur. Dan yang paling penting adalah bubuk kari. Nah, ini kalian bisa dapat di online shop. Tapi usahain untuk dapat bumbu karinya tuh asli dari India ya, karena itu rasanya jauh lebih sedap. Oke, habis ini kita akan langsung ngeblender si bumbu-bumbu ini. Kalau kalian memang kurang suka di blender, kalian bisa ulek tapi pastikan halus ya. Nah, kita perlu minyak goreng yang nantinya akan membantu untuk proses pemasakan selanjutnya. Oke, langsung aja kita masukin bawang putih, bawang merah, kemudian kunyit, lalu sedikit jahe, lalu kita masukin cabai keritingnya. Nah, ini kita patahin aja ya, biar mempermudah dalam proses blender. Lalu kita masukin cabai kering. Nah, ini sebenarnya wajib banget ada di bumbu kari. Kalian bisa cari di pasar-pasar tradisional atau di supermarket. Oke, kita masukin aja semuanya. Nah, jangan lupa ditutup. Nah, ini opsional ya, kalian bisa masukin minyak langsung atau dengan air untuk membantu proses pemblenderannya. Oke, langsung aja kita blender. Ini nggak usah ngebantu pengentalan dia secara alami ya. Jadi kita nggak pakai tepung maizena atau yang lain-lain. Kita sembari kita blender tadi bumbunya, kita geprek-geprek seringnya. Nah, lalu tips nih, daun jeruknya itu kita pisahin dari batang atau tulangnya ya. Fungsinya biar wangi daun jeruknya itu keluar. Dan sembari kita nunggu bumbunya di blender, kita bisa potong-potong daun bawang. Di sini potong daun bawangnya sekitar 1 cm karena nanti biar uleknya itu terlihat bagus dan daun bawangnya masih terlihat hijau.
Oke, kita sisihin dulu. Nah, ini juga yang paling penting, bawang bombay. Kenapa masih harus ada bawang bombay? Kalau di resep-resep kari yang kita kiblatnya itu ini ya, jadi bawang bombay ini akan kita cincang, kemudian akan kita tumis sehingga warnanya kecoklatan mendekati agak gosong-gosong gitu. Nah, itu memang ciri-ciri dari pembuatan kari dengan style India ya. Kita potong-potong. Di sini potongannya sih opsional ya, tapi kalau aku mau potong dadu. Kenapa aku potongnya cenderung kecil? Karena biar aroma dan sari-sari dari bawang bombay ketika digoreng ini akan keluar. Nah, ini juga penting banget, tomat. Jadi tomat ini akan kita potong dadu boleh atau kita blender sehingga kita bikin seperti pasta tomat. Nah, fungsinya ini adalah untuk membuat kari kita ini bakalan terlihat kental. Oke, lanjut kita akan potong-potong cabai merah besar, potongnya nyerang aja. Nah, ketebalannya itu selera ya. Kalau di sini saya lebih suka yang agak tipis. Nah, nanti kita masukin setelah si kari ikannya ini jadi. Fungsinya untuk memberikan garnish. Oke, ini kita langsung lanjut aja. Panasin kompor, kemudian masukin minyak, lalu langsung aja kita tumis bawang bombaynya ini. Nah, tipsnya di sini kalian bisa tumis bawang bombay dengan minyak agak lebih banyak sedikit. Lalu jangan takut kalau ini akan digosong, karena kalau bawang bombay itu burningnya agak lama ya. Dan memang tips membuat kari adalah di bawang bombaynya memang kita harus masak agak kecoklatan mendekati itu. Langsung aja kita aduk. Nah, kita pastikan, nah sebenarnya ini optional aja sih penggorengannya, bisa kalian gunakan penggorengan yang anti lengket ya. Jadi ketika kalian masak bumbu kalian nggak cepet gosong. Lalu kita masukin aja batang dari daun bawang. Kita masak dulu. Nah, setelah ini kita masukin bumbu yang udah kita halusin tadi. Pastikan bumbunya ini benar-benar halus ya. Jadi kita tuh nanti akan nyaman memakan kuah dari bumbu ini. Langsung aja kita tumis. Ini juga kita harus pastikan tumisnya tuh benar-benar matang biar semua bumbu itu benar-benar sudah matang, tidak ada lagi bau anyir dari kunyit atau dari cabai. Kita masak terus sampai si bumbu ini benar-benar matang dan ngeluarin minyak.
Oke, jangan lupa diaduk. Pastikan tidak ada bumbu yang lengket di wajan kalian ya. Jangan lupa sesekali diaduk sambil cek apakah bumbunya sudah matang atau belum ya. Nah, ini bumbunya sudah matang. Kemudian kita masukin tomat yang tadi sudah kita blender, yang kita jadiin pasta. Oke, langsung aja kita masukin bumbu-bumbu yang tadi. Ada garam, kaldu, dan gula putih. Lalu kita aduk lagi. Dan ini saatnya kita masukin ikan. Nah, ini ikannya bisa kita peras dengan lemon. Oke, jangan lupa masukin bumbu karinya dulu ya. Makanannya berapa sesuai selera, dikira-kira aja, tapi kalau ini mungkin sekitar 20 gram. Sambil kita aduk-aduk terus, pastiin nggak ada yang lengket atau gosong. Lalu kita masukin air secukupnya. Kalau yang bingung takarannya berapa, kalau aku ini masukin sekitar 400 sampai 500 ml air, karena nanti pada saat proses memasakan airnya akan menyusut. Nah, jangan lupa masukin lada bubuk. Kita aduk lagi, lalu kita tunggu sampai mendidih. Sembari itu kita boleh cicip dulu, karena nanti ketika air sudah mendidih, ikan udah harus langsung dimasukin. Jadi kita harus tes rasa dulu, karena nanti kalau misalkan ketika ikan dimasukin dan dia sudah mendidih, kita baru tes rasa dan masih kurang beberapa bumbu, itu akan membuat si ikan ini kalau keseringan diaduk menjadi hancur ya. Nah, ini usahakan si ikan itu tenggelam di air kuahnya, biar semua bagian dari ikan ini matang dengan sempurna ya. Nah, ini ketika sudah setengah matang, kita masukin si cabai merahnya, cabai merah besarnya, dan juga jangan lupa masukin si daun bawangnya. Tunggu sejenak sampai daging ikan benar-benar matang dan siap untuk disajikan. Tips dari aku, kalian bisa plating dulu sebelum menyajikan agar lebih berselera pada saat makan. Nah, dengan bahan-bahan ini kalian bisa memasak resep kari ikan. Selamat mencoba!
Jangan lupa subscribe, tekan tombol notifikasinya, like, comment, and share, dan follow Instagram aku di @ayuwinda. Thank you for watching and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone.